Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib, ikhwan sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat model matematika dari suatu program linier. Jadi di video kali ini kita akan membahas merubah dari soal cerita menjadi sebuah model matematika. Contoh, ibu membuat 2 jenis roti untuk dijual. Untuk membuat roti pisang diperlukan 2 ons terigu dan 2 telur. Untuk membuat roti kacang diperlukan 3 ons terigu dan 1 telur. Bahan yang tersedia adalah 12 ons tepung dan 8 telur. Jika X menyatakan banyaknya roti pisang dan Y menyatakan banyaknya roti kacang, model matematika persoalan tersebut adalah. Jadi di sini kita ingin membuat sebuah model matematika dari soal cerita. Di sini ibu membuat 2 jenis roti, yaitu roti pisang dan roti kacang. Masing-masing bahannya yang diperlukan sudah tertulis dan stoknya pun sudah tertulis. Bagaimana kita cara membuat modelnya? Dan ini penting. Kenapa? Karena nanti di soal biasanya soal cerita seperti ini muncul. Ya, jadi antum harus bisa merubah dari soal cerita menjadi model matematika. Nanti kalau model matematikanya sudah bisa dibuat, maka antum bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke, kita jawab. Ya, di sini kan dikasih tahu ya. Jadi misalkan X itu roti pisang dan Y roti kacang. Ini dari soal. Tuh, sudah dikasih tahu X-nya itu roti pisang, Y-nya roti kacang. Ya, kita buat tabelnya dulu. Ya, di situ kan ada roti pisang sebagai X, roti kacang sebagai Y. Nah, di situ juga ada terigu, ada telur. Kita buat seperti ini. Ya, kita lihat di sini X roti pisang. Roti pisang ini butuh berapa terigu, butuh berapa telur. Lihat, roti pisang butuh 2 ons terigu dan 2 telur. Maka di tabel ini kita isi nih. Terigunya butuh 2, telurnya juga butuh 2. Sekarang untuk yang roti kacang. Roti kacang butuhnya berapa? Roti kacang 3 ons terigu dan 1 telur. Berarti terigunya di sini kita isi 3, ya, telurnya kita isi 1. Nah, sedangkan stok yang tersedia, stoknya itu kan 12 ons tepung dan 8 telur. Maka stoknya untuk terigu itu 12, untuk telur 8. Nah, dari sini kita bisa lihat ini kan X ya. Ini kolom X, ini kolom Y. Ya udah, untuk persamaan yang pertama itu ini semua nih. Baris yang ini. Ini 2 dikali X, 3 kali Y. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, ya 2 kali X jadi 2X ditambah 3 kali Y itu 3Y. Nah, ini stoknya itu kan 12. Jadi 2X ditambah 3Y harus kurang dari 12. Kenapa? Nggak boleh lebih dari 12. Karena kan bahan yang tersedia hanya 12 ons. Kalau ini lebih dari, kekurangan nanti. Jadi bahan yang digunakan ini semua, terigu yang digunakan ya, 2 untuk X roti pisang, 3 untuk Y roti kacang, itu harus kurang dari 12 karena stok kita cuma 12. Ya, itulah kenapa tandanya harus kurang dari. Ya, karena nggak boleh lebih dari 12. Kalau lebih dari 12 berarti nanti kurang bahannya ya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan telur, berarti untuk roti pisang kita butuh 2, untuk roti kacang kita butuh 1, berarti 2X ditambah 1Y kurang dari 8 karena stoknya cuma 8. Jadi persamaannya jadi kayak gini. Nah, seperti itu ya. 2X tambah Y ya. 2X ditambah 1Y atau Y harus kurang dari stoknya. Kurang dari sama dengan 8. Seperti itu ya jadi modelnya. Pertama kita bikin tabelnya dulu. Kita isi kolom-kolom dan baris-barisnya. Ya udah, tinggal kita buat modelnya. Berarti 2 kali X tulis di sini, 3 kali Y tulis di sini. Nah, ini tandanya tinggal dilihat dari soal ceritanya. Ya, karena ini stok berarti kan barangnya harus kurang dari stok ya, penggunaan barangnya. Juga ini stok berarti harus kurang dari. Nah, maka model matematikanya seperti ini. Nah, ini model matematikanya. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. 2X plus 8Y kurang dari sama dengan 8. Nah, ini ada tambahan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya.
Jadi roti pisang itu kan nggak mungkin negatif ya. Jumlah roti kan nggak mungkin negatif. Juga harus roti kacang kan juga nggak mungkin. Berapa jumlah roti kacangnya? -3 kan nggak mungkin. Ya jumlah barang itu nggak mungkin negatif. Jadi harus ada tambahan X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka ini semua adalah model matematika dari permasalahan ini. Ya sampai sini insya Allah dapat dipahami ya. Ya kalau masih bingung nanti tinggal minta diulang lagi videonya. Ya kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, sebuah perusahaan akan mengangkut buah-buahan yang terdiri dari 480 kardus buah apel dan 352 peti buah jeruk dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil box dan mobil truk. Mobil box dapat mengangkut paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Mobil truk dapat mengangkut 30 kardus dan 32 peti. Jika X menyatakan banyaknya mobil box dan Y menyatakan banyaknya mobil truk, maka sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah, ya terkadang disebutnya model, terkadang disebut juga sistem pertidaksamaan. Intinya sama aja, kita buat model matematikanya. Baik, kita jawab. Ya, misalkan X-nya mobil box, ini dari soal, dan Y-nya mobil truk. Ini udah dikasih tahu dari soal ya. Kita buat tabel lagi. Ya, di situ ada X, ada Y, yaitu mobil box dan mobil truk. Di situ juga ada kardus dan peti. Ya, ada kardus dan peti. Nah, untuk mobil box itu si X, dia bisa mengangkut berapa kardus, berapa peti. Tuh, mobil box dapat mengangkut 40 kardus dan 16 peti. Maka di sini kita 40 kardus, di sini kita isi 40. Nah, yang bawah ini kita isi 16. Nah, dari soal ya. Karena mobil box katanya ngisi bisa mengangkut 40 kardus dan 16 peti. Sekarang mobil truk. Mobil truk itu bisa ngangkut berapa kardus, berapa peti. Tuh. Mobil truk 30 kardus, 32 peti. Berarti di kardus ini mobil truk kita isi 30, yang petinya kita isi 32. Nah, lalu perusahaan itu mengangkut buah-buahan terdiri dari, jadi yang mau diangkut itu 480 kardus. Ya berarti ini kapasitasnya kardusnya totalnya berapa? 480. Dan untuk petinya 352 dari soal ya. Nih, 352 peti. Nah, udah terisi semua, tinggal kita kalikan 40 kali X ditambah 30 kali Y. Jadi seperti ini. Nah, 40 kali X ditambah 30 kali Y. Nah, di sininya tandanya harus lebih dari. Kenapa? Karena kan dia pengen mengangkut kardusnya sebanyak 480. Maka kapasitasnya itu harus lebih dari. Karena kalau kurang dari 480, nggak keangkut semua dong. Ya. Jadi kendaraannya itu harus lebih dari 480. Ya, ini semua daya angkutnya harus lebih dari 480 atau sama dengan 480. Karena kalau kurang dari 480, jadi ntar ada kardus yang nggak keangkut. Makanya di sini tandanya harus lebih dari, ini semua harus lebih dari 480 gitu. Ya ini harus pintar ini ya, bisa mencerna kalimat ya. Yang penting juga sama nih, 16X tambah 30Y, kapasitasnya 352, jadi seperti ini. Oh ya, sorry. Yang ini bisa sederhanain ya. 40X plus 30Y, ini 480, bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 10. 40 dibagi 10, nah, jadi seperti ini. 40 dibagi 10 jadi 4. 30 dibagi 10 jadi 3. 480 dibagi 10, 48. Jadi ketika ingin menyederhanakan sebuah pertidaksamaan, dibaginya harus sama. Kalau ini dibagi 10, maka semua dibagi 10. Nggak boleh ini dibagi 10, ini dibagi 5. Nggak boleh, harus sama. Nah, jadi sederhananya seperti ini. 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 48. Dari sini ke sini hanya disederhanakan. Sekarang yang peti sama aja. 16X ditambah 32Y, kapasitasnya 352. Nah, jadi seperti ini. 16X tambah 32Y. Nah, ini juga harus, yang diangkut ini harus lebih dari 352 ya. Kalau kurang dari 352 nanti ada peti yang tidak terangkut. Jadi ini daya angkutnya harus lebih dari 352. Dan ini bisa disederhanakan nggak? Bisa. 16, 32 sama 352 bisa sama-sama dibagi 16. Hasilnya jadi kayak gini. 16 dibagi 16, 1. 32 dibagi 16, 2. 352 dibagi 16, 22.
Nah, udah ini ada dua pertidaksamaan. Maka model matematiknya adalah seperti ini ya. 4x plus 3y lebih dari sama dengan 48. X ditambah 2y lebih dari sama dengan 22. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa ini harus ada tambahan ini? Karena nggak mungkin mobil itu mobil box atau mobil truk nggak mungkin negatif. Berapa mobil truknya? Minus 5 kan nggak mungkin. Jadi sebuah benda itu nggak mungkin negatif. Jumlahnya itu nggak mungkin negatif kalau sebuah benda yang real ya. Ya, inilah model matematiknya. Semoga Allah berikan kemudahan buat antum semua agar dapat memahami pembelajaran kita kali ini. Baik, di sini sudah ada latihan, ada 2 soal, silakan antum kerjakan dan jika masih bingung bisa diulang-ulang lagi videonya, dan untuk latihan ini bisa juga kalau ada yang bingung bertanya kepada guru yang ada di kelas antum semua. Baik, ikhwan sekalian, itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.